Selamat datang sahabat ruang sunyi. Untukmu yang berzodiak Gemini, ada sesuatu yang selama ini tertahan di relung hati paling dalam, kini mulai berdenyut ingin keluar. Kejutan tak terduga sedang merangkak diam-diam mendekati gerbang hidupmu, dan kamu tidak akan melihatnya datang sampai ia benar-benar mengetuk. Energi yang akan kita buka bersama dalam pembacaan ini adalah tentang pergantian arah yang lembut namun tak terbantahkan, tentang tabir yang mulai tersingkat tanpa suara. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran di detik yang sama, agar pesan ini sampai tepat saat kamu paling siap mendengar. Ingatlah, ini adalah tafsir umum, tidak semua bait akan terasa milikmu. Ambil apa yang membuat dadamu hangat, dan lepaskan yang tidak menggetarkan hati. Sekarang tarik nafas perlahan dan biarkan pundakmu sedikit melunak. Kamu tidak perlu tegar di sini. Kamu hanya perlu hadir, persis seperti dirimu yang paling jujur. Rasakan bagaimana ruang di sekitarmu mulai terasa lebih luas, lebih sunyi, dan lebih aman. Aku berbicara langsung ke dalam kesadaranmu yang paling dalam, ke tempat di mana kamu menyimpan semua mimpi yang bahkan belum pernah kau ucapkan dengan suara keras. Di sini tidak ada penilaian, tidak ada tergesa, hanya kamu dan bisikan kartu yang sudah lama menunggu. Dan sekarang kita masuk ke pesan yang telah menantimu. Kartu pertama, Asmara, Six of Cups. Kartu Six of Cups secara umum melambangkan kenangan manis masa lalu, kepolosan cinta yang pernah tersimpan rapi, serta energi rekonsiliasi yang datang tanpa diminta. Untukmu, Gemini yang hatinya kerap diliputi rasa ingin tahu sekaligus keraguan, kartu ini membawa bisikan bahwa seseorang dari masa lalumu sedang berada dalam hening malam, merenungkan keputusan yang dulu terasa begitu final. Energi ini tidak kasar atau memaksa, melainkan lembut seperti angin senja yang mengusik dedaunan kering. Sosok itu mulai menyadari bahwa ketenangan yang dulu ia remehkan ternyata tidak mudah ditemukan di tempat lain. Ia melihatmu sekarang, lebih dewasa, lebih tenang, dan tidak lagi terburu-buru mengejar validasi. Dan perlahan rasa penyesalan itu tumbuh seperti akar yang merambat diam-diam. Untuk sebagian dari kamu, pintu komunikasi dari hubungan lama akan terbuka kembali. Namun kali ini bukan sekadar basa-basi atau ego sesaat, melainkan dengan nada yang lebih jujur dan intens. Kartu ini juga mengingatkanmu bahwa kamu tidak lagi mudah terbuai oleh kata-kata manis. Dulu, sebagai Gemini, kamu sering terjebak dalam pesona retorika indah yang membuat hatimu melayang. Namun kini, ada kebijaksanaan baru yang bersemayam di dadamu. Kamu belajar membedakan antara nostalgia dan kebutuhan, antara rasa rindu dan rasa hormat. Jika memang ada yang kembali mendekat, biarkan ia membuktikan ketulusan melalui waktu, bukan sekadar janji. Kamu berhak mendapatkan cinta yang tidak hanya datang saat kesepian, tetapi juga hadir saat segala sesuatu baik-baik saja. Biarkan masa lalu menjadi guru, bukan jerat. Dari energi Six of Cups, terimalah kenangan dengan lapang, tapi jangan biarkan ia membelenggu langkahmu saat ini. Kamu sudah tumbuh, dan cinta yang pantas untukmu adalah yang bisa mengakui pertumbuhan itu. Kartu kedua, Karir, Six of Swords. Six of Swords dalam makna umumnya adalah kartu perpindahan, perjalanan menuju perairan yang lebih tenang, dan keberanian meninggalkan zona nyaman yang penuh gelombang. Untukmu, Gemini yang mudanya sering dianggap plan, namun sebenarnya penuh adaptasi, kartu ini datang seperti fajar setelah badai panjang. Di tempat kerja, situasi mulai berubah secara mengejutkan. Orang-orang yang dulu meremehkan kemampuanmu kini memilih diam karena hasil bicara lebih keras daripada gosip. Bisa jadi ada tekanan berpanjangan yang membuatmu lelah hati dan ragu pada diri sendiri, tetapi energi kartu ini menunjukkan bahwa masa sulit itu perlahan berlayar menjauh. Kamu sedang memasuki fase di mana kerja-kerja diam-diammu mulai terlihat hasilnya, bahkan oleh mereka yang tidak pernah percaya sejak awal. Untuk sebagian kamu, perubahan ini bisa berarti lingkungan baru, promosi kecil yang berarti besar, atau tanggung jawab yang selama ini kamu idam-idamkan. Yang menarik, Six of Swords ingin mengatakan bahwa semakin kamu fokus memperbaiki diri tanpa ambil pusing omongan orang, justru jalur menuju kemajuan semakin terbuka lebar. Sebagai Gemini, kecenderunganmu untuk terlalu banyak berpikir dan menganalisis reaksi orang lain kerap menjadi beban tersendiri. Kini saatnya melepaskan beban itu. Kartu ini mengajakmu untuk percaya bahwa perpindahan, baik secara fisik, pindah ruangan, kantor atau divisi, maupun secara mental, berhenti membuktikan diri pada yang tidak menghargai, adalah bagian dari penyembuhan kariermu. Kamu tidak sedang melarikan diri.
Kamu sedang menuju tempat di mana energi kerjamu, jamu, dihargai. Teruslah berlayar dengan tenang, karena di balik kabut itu sudah ada daratan baru yang menanti. Nasihatnya, jangan takut mengakui bahwa kamu butuh perubahan dan jangan ragu mengambil perahu kecilmu meninggalkan dermaga lama yang sudah tidak membuatmu berkembang. Kartu ketiga, keuangan, Three of Cups. Three of Cups dalam bacaan tarot adalah kartu tentang perayaan, kolaborasi, dan berkah yang datang melalui hubungan sosial. Makna umumnya mengingatkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari kerja keras sendiri, tetapi seringkali mengalir lewat tangan orang lain yang percaya padamu. Untukmu, Gemini yang pandai bersilaturahmi tetapi juga mudah beralih minat, kartu ini membawa kabar gembira bahwa peluang besar dalam keuangan akan datang tanpa banyak tanda peringatan. Bisa jadi tiba-tiba ada tawaran proyek sampingan dari teman lama, kerjasama kecil yang menjanjikan, atau bantuan dana dari seseorang yang diam-diam mengagumi caramu bekerja. Energi Three of Cups ini juga menunjukkan bahwa kegembiraan finansial sedang mengetuk pintumu. Mungkin bonus tak terduga, pelunasan utang kecil, atau hasil investasi yang mulai terlihat manis. Namun peringatannya jelas, di balik gelas yang diangkat untuk bersulang ada godaan untuk terburu-buru merayakan sebelum semuanya benar-benar aman. Sebagai Gemini, kamu rentan terhadap euforia sesaat ketika melihat peluang menggiurkan. Kamu bisa tergoda untuk segera berkata iya tanpa menghitung risiko dengan dingin. Kartu ini menasihatimu untuk tetap memegang keseimbangan. Syukuri datangnya keberuntungan, tapi jangan langsung membuka semua pintu tanpa melihat siapa yang berdiri di baliknya. Energi juga menunjukkan bahwa saat ini kamu sebenarnya sudah lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Perlahan tanpa perlu dipaksa, kamu mulai sadar mana pengeluaran yang hanya memuaskan ego dan mana yang benar-benar membangun masa depan. Kondisi finansiamu tidak lagi sekacau dulu, dan ketenangan pikiran itu adalah kekayaan tak terlihat yang sangat berharga. Nasihat dari Three of Cups, rayakan setiap kemenangan kecil tapi tetap sisihkan sebagian untuk cadangan. Kamu sedang belajar bahwa kemakmuran sejati bukan tentang seberapa banyak yang masuk, tapi seberapa tenang tidurmu di malam hari, karena tahu semuanya terkendali. Kartu keempat, peruntungan, The High Priestess. The High Priestess dalam dunia tarot adalah kartu misteri, intuisi, dan kebijaksanaan yang tidak terucap. Makna umumnya menunjukkan bahwa jawaban atas apa yang kamu cari tidak akan datang dari teriakan atau bukti fisik, melainkan dari keheningan batin. Untukmu Gemini yang otaknya selalu dipenuhi dialog dan analisis, kartu ini adalah panggilan lembut untuk mempercayai firasatmu yang selama ini sering kamu abaikan. Dalam hubungan, energi The High Priestess mengatakan bahwa sesuatu sedang menuju ke arah yang lebih serius. Bukan dengan drama atau pernyataan bombastis, tetapi dengan ketenangan yang justru membuatmu merasa ini rasanya berbeda. Sosok yang hadir dalam hidupmu sekarang mungkin tidak banyak berjanji, tidak pandai merangkai kata manis seperti yang dulu kamu sukai, tetapi ia menunjukkan kesungguhan lewat tindakan. Hadir saat kamu butuh, mendengar tanpa menghakimi, dan memilih setia meski tidak ada yang melihat. Untuk Gemini yang lajang, kartu ini adalah pertanda bahwa pertemuan dengan seseorang yang membawa energi dewasa dan niat baik sedang dalam proses. Kamu tidak perlu terburu-buru atau mencari-cari tanda. The High Priestess mengajarkan bahwa ketika waktunya tepat, kamu hanya akan tahu. Tidak ada keraguan, tidak ada overthinking. Hubungan ini, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, memberikan ketenangan yang sebelumnya sulit kamu temukan. Rasa nyaman itu tumbuh perlahan seperti air meresap ke dalam tanah, tidak terlihat tapi sangat membumi. Kamu mulai merasakan bahwa cinta sejati tidak perlu diumumkan, cukup dirasakan. Pesan dari kartu ini, tutup matamu sesekali, dengarkan suara hatimu yang paling dalam. Di sanalah peta menuju kebahagiaan hubunganmu tersimpan. Jangan biarkan kebiasaan Geminimu yang ingin menganalisis segalanya merusak keajaiban dari hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Kartu kelima, kesehatan, Knight of Wands. Knight of Wands secara umum adalah kartu energi, semangat, dan gerakan cepat. Namun dalam posisi kesehatan, kartu ini tidak berbicara tentang kelelahan, melainkan tentang pelepasan beban mental yang selama ini mengikat napasmu. Untukmu, Gemini yang pikirannya sering seperti ribuan kupu-kupu dalam badai, kartu ini datang sebagai kabar bahwa beban di kepalamu mulai berkurang satu persatu. Kamu baru saja melewati fase di mana emosi dan kecemasan memenuhi hampir setiap malam, tetapi kini ada proses penyembuhan batin yang berjalan, meski tidak terlihat kasat mata.
Kamu belajar melepaskan hal-hal yang terlalu menguras emosi, orang yang tidak pernah memberi kepastian, target yang hanya menyiksa, dan pikiran sempurna yang membuatmu lelah sebelum memulai. Knight of Wands ini membawa energi seorang pejuang yang tidak lagi berlari kencang untuk menghindari rasa sakit, melainkan berlari untuk menjemput kedamaian. Ketenangan mulai datang ketika kamu berhenti memaksakan diri menjadi versi terbaik setiap saat. Kamu mengizinkan dirimu istirahat tanpa rasa bersalah, makan dengan sadar, dan menarik batas dari orang-orang yang terasa terlalu melelahkan. Untuk sebagian Gemini, kualitas tidur mulai membaik, pola hidup menjadi lebih teratur tanpa paksaan, dan cara berpikir yang lebih positif perlahan membentuk ulang kimia dalam tubuhmu. Knight of Wands mengingatkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang seberapa ringan kamu merasa menjalani hari. Kedepan energimu akan terasa lebih damai, asalkan kamu terus menjaga jarak dari situasi yang memicu overthinking. Nasihatnya, biarkan api semangatmu menyala, tetapi jangan sampai membakar dirimu sendiri. Kamu berhak pulih, kamu berhak tenang, dan kamu sedang berada di jalan yang benar menuju keseimbangan. Sampai di sini dulu perjalanan kita di ruang sunyi, tempat di mana saya membuka enam of cups yang berbisik tentang rindu yang pulang, six of swords yang mengantar perubahan diam-diam dalam kariermu, three of cups yang merayakan peluang keuangan dari arah tak terduga, the high priestess yang menjaga rahasia peruntungan yang sedang mengintai, dan Knight of Wands yang membawa semesta menyembuhkan lelahmu perlahan. Asmara, karier, keuangan, dan perubahan hidup telah kita tatap bersama dalam keheningan yang penuh makna. Saya mengundangmu untuk kembali ke ruang sunyi lain waktu, karena masih banyak pesan dari kartu yang belum sempat kita dengar.